Film ini menceritakan tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh para pekerja saat pembangunan jembatan Suramadu. Diketahui untuk mempermudah dan melancarkan pembangunan jembatan tersebut dibutuhkan tumbal nyawa manusia. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Yuk kita saksikan alur cerita film Tumbal Proyek. Film dimulai ketika kita diperlihatkan dua orang buruh proyek yang sedang beristirahat di sebuah rusun tempat mereka tinggal selama proyek yang sedang dikerjakan. Kedua buruh itu bernama Bayu dan Rudi. Diketahui saat ini mereka sedang mengerjakan pembangunan jembatan penghubung antara kota Surabaya dengan Madura yang disebut Jembatan Suramadu. Tak berapa lama tiba-tiba ada orang yang menggedor kamar mereka. Kemudian tanpa ragu, Bayu membuka pintu. Tapi setelah itu dia dipukul dengan keras hingga membuatnya pingsan. Dengan kondisi yang tak sadarkan diri, Bayu langsung dibawa ke suatu tempat yang ternyata di sana sedang diadakan ritual yang dilakukan oleh seorang dukun untuk memberikan sesembahan untuk roh-roh jahat penghuni lautan di kawasan pembangunan jembatan tersebut. Dan yang paling mengerikan adalah dukun itu menumbalkan nyawa manusia dan Bayu termasuk salah satu pekerja yang dijadikan tumbal di malam itu. Terlihat di sana, setelah para pekerja itu tewas, tubuh mereka lalu ditimbun dan dijadikan bahan campuran untuk pembangunan jembatan tersebut. Beberapa hari kemudian, kita berada di tempat keluarganya Bayu. Diketahui, Bayu memiliki dua orang anak bernama Yuda dan Laras. Di pagi itu, keceriaan masih terlihat di wajah mereka dan mereka juga sedang menunggu kepulangan Bayu yang sudah beberapa minggu berada di tempat proyek. Akan tetapi, keceriaan itu seketika berubah menjadi kesedihan yang mendalam karena tak berapa lama teman kerjanya Bayu yang bernama Jono datang untuk memberitahu kalau Bayu meninggal dunia dikarenakan terjatuh ke laut dan tubuhnya tidak ditemukan. Jono pun menyampaikan kalau mereka sudah berusaha dan meminta bantuan ke tim SAR. Tapi sayangnya tubuhnya Bayu tidak ditemukan. Besok saya begini, Pak. Di mana bapakku? Kangen banget aku sama bapakku, Pak. Bapakmu meninggal. Kecelakaan kerja. Jasadnya hilang, yuk. Hanyut ke bawah arus. Mendengar hal itu, tangis mereka pun pecah. Dan istrinya Bayu yang bernama Marta seketika pingsan setelah mengetahui suaminya meninggal dunia dan tubuhnya tidak ditemukan. Waktu pun berlalu. 5 tahun kemudian, Yuda yang sudah lulus kuliah, dia melamar pekerjaan di perusahaan tempat ayahnya dulu bekerja dan dia diterima bekerja di sana. Ya, walaupun keputusannya untuk bekerja di sana membuat Laras menjadi marah karena dia menganggap pekerjaannya itu sangat berbahaya. Tapi Yuda mencoba meyakinkan Laras kalau dia akan baik-baik saja dan dia juga memberitahu tujuannya adalah untuk mencari tahu penyebab kematian ayah mereka. Karena dia meyakini ada sesuatu yang ditutupi oleh perusahaan atas kematian ayah mereka. Nah, keputusan Yuda bekerja di sana mengharuskan dia untuk pindah dan tinggal di rusun yang sudah disediakan oleh perusahaan. Oleh karena itulah, dia membawa Laras dan ibunya untuk pindah agar dia bisa sambil menjaga dan merawat ibunya yang sedang sakit. Memang setelah ayahnya meninggal, kondisi kesehatan ibunya mulai memburuk. Oleh karena itulah dia membawa ibunya pindah, ya walaupun sebenarnya dia juga tak ingin mengajak ibunya karena dikhawatirkan ibunya akan kembali mengingat ayahnya yang akan membuat kondisinya semakin memburuk. Namun Yuda tidak ada pilihan lain karena Laras juga memaksa untuk bekerja di sana dan dia juga diterima. Beberapa hari kemudian Yuda pindah ke rusun tersebut. Dan sesampainya di sana, dia dibantu oleh seorang security yang bernama Yanto. Nah, selama Yuda dan keluarganya tinggal di rusun, ada beberapa aturan yang harus dia patuhi.
Salah satunya adalah mereka tidak diperbolehkan keluar dengan alasan apapun jika sudah di jam 10 malam. Kondisi rusun tersebut terlihat sepi dan menyeramkan. Apalagi di saat itu Martha seperti bisa merasakan sesuatu yang gaib dan tiba-tiba dia dirasuki oleh roh jahat. Untungnya Martha bisa disadarkan dan ditenangkan oleh Laras. Sesampainya di kamar mereka, Yuda melihat ada satu kamar yang ditutup dan disegel. Di sini Yanto menjelaskan kalau kamar itu sudah tidak digunakan lagi dan para penghuni di rusun ini tidak ada yang mau tinggal di kamar tersebut. Namun Martha melihat kamar tersebut seperti ada sesuatu yang gaib. Dia terus memandangi kamar tersebut hingga Yuda menyadarkannya dan membawanya masuk ke dalam kamar. Di malam harinya sempat terjadi perdebatan antara Yuda dan Laras, yang dimana Yuda sebenarnya tak ingin ibu dan adiknya ikut terlibat dalam misinya mencari tahu penyebab kematian ayahnya. Perdebatan itu pun berakhir ketika Yuda menunjukkan berita yang selama ini dia kumpulkan selama 5 tahun ini ada banyak orang hilang, termasuk para pekerja yang membangun jembatan tersebut, ditambah saat ini anak-anak kecil juga menghilang secara misterius. Hilangnya orang-orang tersebut membuat Yuda semakin yakin kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam pengerjaan proyek tersebut. Apalagi setelah ditelusuri hilangnya dan tewasnya orang-orang tiap tahun selalu bertepatan dengan malam 1 Suro. Begitupun yang dialami ayah mereka. Laras yang mendengar penjelasan dari Yuda, dia hanya bisa terdiam dan mulai berpikir keanehan yang terjadi setiap tahunnya. Tapi anehnya, Ras, setiap ada berita pekerja yang hilang, itu pasti selalu bertepatan sama malam 1 Suro. Di keesokan harinya, hari pertama mereka bekerja di PT Surajaya. Kemudian setelah sampai di kantor, Yuda langsung meninjau proyek jembatan yang sedang dikerjakan. Diketahui posisi jabatan Yuda saat ini sebagai supervisor. Jadi dia bisa mempunyai akses untuk bertemu atasan dan membahas tentang pengerjaan proyek yang sedang berjalan. Nah, ketika Yuda sedang berada di lokasi proyek, di saat itu salah satu pekerja hampir mengalami kecelakaan. Hal ini kemudian dibahas oleh Yuda ke atasannya. Tapi sewaktu Yuda membahas terkait kegagalan pemasangan tiang pancang, mereka tidak bisa menjawabnya. Begitupun dengan atasan Yuda yang bernama Sutomo. Dia juga tidak bisa menjawab dan Yuda sepertinya mengetahui ada suatu hal yang disembunyikan. Masalah-masalah sebelumnya diselesaikan dengan cara apa? Di sisi lain, di hari pertamanya bekerja, Laras sudah mendapatkan gangguan dari para roh jahat yang ada di sana. Hal itu terlihat ketika dia sedang berdoa. Di saat itu juga ada suara anak kecil yang mengaminkan doanya. Gangguan itu kembali terjadi ketika dia berada di ruangan arsip. Tiba-tiba ada sosok roh jahat yang menghampiri dirinya dengan wujud yang mengerikan. Hal itu tentu saja membuat Laras menjadi sangat ketakutan. Dia langsung keluar dari ruangan. Tapi di saat itu Laras mendengar suara tangisan anak kecil di salah satu ruangan yang membuat dia menjadi semakin ketakutan. Setelah keluar dari ruangan, Laras pun ditugaskan untuk mengantarkan berkas ke dermaga. Dan di momen itu, lagi-lagi Laras mengalami kejadian yang mengerikan, yang dimana ada salah satu pekerja yang mengalami kecelakaan tepat di hadapannya. Kejadian yang dialami oleh Laras tak berhenti sampai di situ saja. Karena di malam harinya, sewaktu mereka pulang bekerja, ibu sudah tidak ada di rumah.
sehingga membuat Laras menjadi panik. Lalu dia mencari ke semua ruangan dan ibu tidak juga ditemukan. Kemudian ketika Laras memberitahu ke Yuda, tiba-tiba ibu muncul di luar. Dan seketika itu juga dia menghilang. Di kondisinya yang panik, lalu Yuda dan Laras berpencar untuk mencari ibu. Nah, tak jauh dari sana, Laras menemukan kursi rodanya ibu. Kemudian dia mendengar suara teriakan ibu di area pembuangan sampah. Tanpa pikir panjang, Laras langsung mencari ibu di ruangan tersebut. Sialnya, ketika dia menemukan ibu, ternyata ibu sudah dirasuki oleh roh jahat yang akan menyerang Laras. Untungnya Laras berhasil keluar dari ruangan. Tapi ketika berada di luar, suasananya semakin mencekam. Karena ada banyak mayat yang tergeletak di lantai. Di kondisinya yang ketakutan, Laras terus membaca doa sambil mencari ibunya. Tapi tiba-tiba Laras dikagetkan ketika mayat-mayat itu berdiri di hadapannya. Ketakutan Laras semakin menjadi ketika dia dihampiri oleh roh jahat yang menyerupai Yuda. Untungnya di saat itu Yuda langsung menghampiri Laras dan menenangkannya. Setelah kondisinya tenang, Yuda mengajak Laras menemui Yanto untuk mencari ibu melalui CCTV. Dan sesampainya di pos security, mereka bertemu dengan Jono. Nah, ketika Yanto menunjukkan siaran CCTV-nya, ibu akhirnya ditemukan. Tapi dia berada di atas rusun. Melihat hal ini, Jono langsung segera mengajak Yuda untuk segera menyelamatkan ibu karena dikhawatirkan ibu akan melompat dari atas rusun. Untungnya mereka tepat waktu dan ibu berhasil diselamatkan. Namun setelah diselamatkan, Marta menyampaikan kalau dia melihat ada banyak anak-anak yang terkurung. Perkataan Marta tentu saja membuat panik si Jono. Dia sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah kondisinya tenang, lalu Yuda membawa ibunya kembali ke kamar. Di keesokan harinya, lagi-lagi terjadi kecelakaan kerja yang menewaskan salah satu pekerja proyek. Nah, dari beberapa kejadian yang dialami oleh para pekerja, kemudian perusahaan mengumumkan untuk meliburkan semua para pekerja di hari itu, karena akan diadakan ritual petik lawu di lokasi proyek. Diketahui ritual petik lawu merupakan ritual tahunan yang dilakukan setiap malam 1 Suro dan ritual ini dilakukan selama pengerjaan proyek jembatan Suramadu. Di sisi lain, terlihat Wati yang sudah mencurigai dari dulu tentang ritual ini. Dia hanya bisa mengumpat sambil berharap agar anaknya bisa segera ditemukan. Karena anaknya Wati juga menjadi korban penculikan di area proyek dan hingga saat ini belum juga ditemukan. Di saat yang bersamaan, Yuda yang penasaran terkait ritual tersebut, lalu dia secara diam-diam memperhatikan persiapan dari ritual itu. Nah, di saat itu Yuda melihat ada beberapa anak kecil yang dibawa dengan kondisi tangan terikat dan kepalanya ditutup. Dari apa yang dia lihat, dari sinilah Yuda mulai mencurigai dan meyakini kalau orang-orang yang hilang, termasuk anak-anak, ternyata sengaja diculik dan akan dijadikan tumbal di ritual yang akan diselenggarakan malam ini. Setelah mengetahui hal ini, lalu Yuda pulang ke rumah. Di saat yang bersamaan, Laras yang sudah pulang ke rumah, dia langsung merawat luka-luka yang ada di tubuh ibunya sambil mengajak mengobrol. Tapi di sini ibunya hanya diam. Dia tidak menanggapi perkataannya Laras. Hingga ketika Yuda pulang, seketika suasananya menjadi mencekam. Karena di saat itu Yuda justru menemui ibu di dalam kamarnya, lalu dia mengajaknya keluar. Nah, di sini Laras mulai merasa ketakutan. Karena yang sedang bersamanya ternyata bukan ibu, melainkan sosok roh jahat yang menyerupai ibu. Ada apa? Setelah Laras ditenangkan oleh Yuda, kemudian Yuda memberitahu ke ibu terkait anak kecil yang dia lihat ketika persiapan ritual di kantor. Mendengar hal itu, Laras memberitahu kalau dia juga mendengar ada suara anak kecil di ruangan bawah tanah di dalam ruangan administrasi.
Yuda yang semakin penasaran, lalu dia mengajak Laras dan Wati kembali ke kantor untuk mencari tahu tentang keberadaan anak-anak kecil tersebut. Sesampainya di sana, mereka melihat ritual yang dilakukan oleh seorang dukun dan beberapa pekerja termasuk Sutomo. Setelah itu, mereka diam-diam menuju ke ruangan bawah tanah dan benar saja, di sana mereka menemukan ada banyak anak-anak yang dikurung yang akan dijadikan tumbal. Kemudian mereka segera melepaskan anak-anak itu dan membawanya keluar. Akan tetapi, ketika mereka berjalan keluar, di saat itulah dukun tersebut sedang menumbalkan seorang anak yang ternyata anak itu adalah anaknya Wati. Dan Wati yang melihat kejadian ini, dia langsung berteriak sehingga membuat proses ritual tersebut menjadi terhenti dan akhirnya mereka bertiga ditangkap. Nah, di momen ini Laras dengan tegas menentang ritual ini, apalagi sampai menumbalkan anak-anak. Tapi dukun itu justru mengatakan kalau menumbalkan anak-anak ke penguasa lautan justru lebih baik agar para pekerja bisa selamat. Di tengah-tengah perdebatan itu, tiba-tiba Jono dengan sangat marah. Dia menghampiri Yuda sambil membawa seorang anak kecil dan memberitahu tentang perselingkuhan ayahnya Yuda. Kamu lihat, anak ini baik-baik. Anak selingkuhan bapakmu. Tak berapa lama, salah satu orang memberitahu ada terjadi sesuatu di luar akibat dari gagalnya ritual petik lawu. Dari kejadian ini juga mereka lalu dibebaskan dan semua anak-anak yang selamat dipulangkan ke rumahnya. Setelah itu, mereka bertiga kembali ke rusun sambil membawa anak dari perselingkuhan ayahnya Yuda. Sesampainya di rusun, Laras mencoba menenangkan Wati karena anaknya telah menjadi korban. Namun Wati yang sudah kehilangan arah, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat di rusun tersebut. Di saat yang bersamaan, Marta dan beberapa para penghuni mengalami kerasukan dan mereka saling membunuh. Hal ini tentu saja membuat Yuda dan Laras menjadi ketakutan. Tak berapa lama, Sutomo, Jono, dan dukun itu datang ke rusun. Lalu mereka bertemu dengan Marta yang sudah dirasuki oleh roh jahat yang menagih janji tumbal yang telah dijanjikan sebelumnya. Untungnya, kekuatan doa dari semua orang yang selamat berhasil mengusir roh jahat itu dari tubuhnya Marta. Setelah kondisinya tenang, Laras membawa ibunya ke kamar, sedangkan Yuda membawa anak itu pulang karena dia ingin tahu wanita yang menjadi selingkuhan ayahnya. Akan tetapi ketika mereka berada di depan kamarnya yang disegel, tiba-tiba anak itu terjatuh. Lalu ada sesuatu yang menariknya hingga masuk ke dalam kamar itu. Yuda dengan memberanikan diri, lalu dia masuk ke dalam kamar tersebut. Dan di sana dia justru menemukan foto ayahnya dan barang-barang peninggalan ayahnya. Setelah itu, Yuda juga menemukan alat rekaman yang di dalamnya terdapat rekaman sewaktu mereka melakukan ritual petik lawu. Diketahui alat rekam itu milik si Rudi, rekan kerja ayahnya. Dan Sutomolah yang menyuruh semua kegiatan ritual ini didokumentasikan, termasuk penumbalan para pekerja yang salah satu korbannya adalah ayahnya Yuda. Selain itu, di rekaman tersebut, dukun itu menyampaikan kalau kegiatan pemberian tumbal ini harus terus dilakukan sepanjang proyek ini dikerjakan dan waktunya harus selalu di malam 1 Suro. Jika mereka tidak melakukan ritual ini dan tidak memberikan tumbal ke penguasa lautan, maka dipastikan akan banyak korban jiwa berjatuhan selama mereka mengerjakan proyek jembatan ini. Setelah mengetahui semuanya, lalu Yuda kembali mencari anak kecil itu dan dengan sangat marah, dia membawanya pulang. Sesampainya di sana, Yuda mencoba menahan amarahnya setelah dia tahu kalau selama ini ayahnya berselingkuh dari ibunya. Dan lebih parahnya lagi, wanita selingkuhannya juga tidak mengetahui kalau dia menjadi istri kedua. Nah, setelah mengetahui perbuatan ayahnya, lalu Yuda mengancam wanita itu agar tidak muncul lagi di kehidupannya. Ya, walaupun di saat itu wanita itu meminta maaf,
tapi Yuda mengabaikannya lalu dia pergi dari sana. Dari fakta yang dia ketahui tentang ayahnya, rasa kecewa, marah, bercampur menjadi satu. Selama ini dia merasa ayahnya sosok pria yang baik dan menjadi panutannya. Tapi kenyataannya, ayahnya bukanlah sosok pria yang baik. Nah, dari rasa kecewanya Yuda kepada ayahnya, hal ini menimbulkan kebencian yang mendalam. Lalu ketika dia akan pulang, dia diserang oleh Sutomo hingga pingsan. Dan Sutomo menyekap Yuda di suatu tempat. Beberapa saat kemudian ketika Yuda sudah tersadar, di sini Sutomo mengatakan kalau dia akan menjadikan Yuda dan Laras sebagai tumbal berikutnya. Namun di saat itu dukun tersebut mengatakan kalau dia membutuhkan 5 orang yang akan dijadikan tumbal serta 1 orang yang akan menjadi eksekutornya. Kemudian dukun itu juga memberitahu kalau yang menjadi eksekutor harus orang yang mempunyai dendam ke orang yang dijadikan tumbal. Mendengar hal itu, tiba-tiba Yuda mengajukan diri sebagai eksekutornya. Namun dia meminta syarat agar ibu dan adiknya selamat. Yuda memilih untuk melakukan hal ini dikarenakan dia sangat membenci ayahnya setelah mengetahui ayahnya menikah lagi. Biar aku aja jadi eksekutornya. Asalkan bersama adikku selamat. Setelah permintaan Yuda dituruti, lalu dia dibebaskan dan diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, kekecewaan Yuda terhadap ayahnya semakin besar setelah mendengar pengakuan dari ibunya kalau ayah mereka menikah lagi dan hal ini dirahasiakan agar mereka tidak kecewa dengan ayahnya. Namun sekarang dari kejadian ini mereka justru mengetahuinya sendiri dan berat rasanya untuk menerima kenyataan kalau ayah mereka secara diam-diam sudah menikah lagi. Di keesokan harinya, Yuda diberikan baju adat untuk persiapan mengadakan ritual petik lawu. Setelah itu, seluruh pekerja dipulangkan dan semua area dikosongkan, serta para security diinformasikan agar tidak ada yang boleh masuk selama ritual berlangsung kecuali orang yang menggunakan baju adat. Di malam harinya, di saat semua orang sedang mempersiapkan ritual petik lawu, di saat itu juga Marta kembali dirasuki oleh roh jahat. Laras yang mencoba menyadarkan ibunya, tapi dia tidak berhasil. Justru roh jahat itu sudah sepenuhnya menguasai tubuh ibunya, lalu dia keluar dari rusun. Ojo tidur, ayaw melu papa. Di sisi lain, kita diperlihatkan ritual petik lawu akan segera dimulai. Para korban yang dijadikan tumbal juga sudah dipersiapkan untuk dieksekusi. Setelah itu, Yuda yang sebagai eksekutor mulai menghabisi para tumbal satu persatu dengan menggunakan eskavator. Nah, di momen ini tidak ada keraguan bagi Yuda untuk menghabisi orang-orang yang dijadikan tumbal. Dia justru menikmatinya sambil tertawa bahagia. Selain itu, orang-orang yang dijadikan tumbal ternyata pilihan dari Yuda. Di antaranya ada Rudi yang dulu ikut terlibat menghabisi nyawa ayahnya. Setelah menghabisi nyawa Rudi, lalu giliran Jono yang dijadikan tumbal. Karena ternyata dulu dia juga terlibat dan yang menjadi eksekutor. Dari ke-6 tumbal yang sudah dihabisi, tinggal 1 orang lagi yang akan dijadikan tumbal. Dan orang tersebut ternyata adalah Tomo. Di saat yang bersamaan, Laras bersama Yanto mengejar ibunya yang pergi ke dermaga, tempat eksekusi ritual berlangsung. Sesampainya di dermaga, Marta yang dirasuki roh jahat, dia langsung berbaring di tempat eksekusi. Dan hal ini tidak diketahui oleh Yuda. Di sisi lain, Laras terus berlari dan berusaha menyelamatkan ibu. Tapi sayangnya Yuda sudah terlanjur mengeksekusinya karena dia tidak mengetahui kalau yang dieksekusi adalah ibunya sendiri. Setelah itu Yuda baru tersadar kalau orang terakhir adalah ibunya setelah mendengar teriakan Laras.
Di sini Yuda hanya bisa terdiam. Tak pernah terbayangkan olehnya kalau orang terakhir adalah ibunya. Setelah para tumbal tewas, lalu tubuh mereka ditimbun dan dijadikan campuran untuk pembangunan jembatan tersebut. Dari beberapa kejadian mistis dan orang-orang yang menjadi tumbal dalam proyek pembangunan jembatan Suramadu, akhirnya jembatan tersebut berhasil dibangun dan resmi digunakan. Beberapa bulan kemudian, Yuda dipromosikan menjadi pimpinan di perusahaan tempat dia bekerja karena memang pimpinan sebelumnya sudah tewas, dijadikan tumbal. Nah, di sini terlihat tidak ada rasa penyesalan di diri Yuda. Padahal sebelumnya dia sudah menghabisi nyawa ibunya sendiri. Tak berapa lama, Laras yang saat ini menjadi sekretarisnya memberikan lembaran proyek baru untuk disetujui oleh Yuda. Dan setelah itu, film pun selesai. Tumbal Proyek merupakan film horor yang berhasil mengeksplorasi ketakutan sosiologis masyarakat terhadap urban legend lokal. Film produksi di company ini dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama, yaitu Keisha Alvaro, Kalista Arum, Karina Suwandi, Edward Manalu, dan Fuad Idris. Kombinasi pemain muda dan senior ini diharapkan mampu menghidupkan cerita dengan dinamika yang kuat. Selain itu, film ini juga mengingatkan kita bahwa terkadang monster yang paling menakutkan bukanlah makhluk halus yang menghuni kegelapan, melainkan ambisi dan keserakan manusia yang tega menumbalkan sesamanya demi harta dan jabatan. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!